So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi buat ibu dosen, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Monica Desnaria Numan Batu. Saya dari S1 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan sistem hematologi. Sistem hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah, organ perbentuknya, dan penyakitnya. Darah memiliki fungsi pembawa zat makanan, pengangkut oksigen, pengangkut sisa metabolisme darah, terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia dan menjaga keseimbangan antara cairan dan sel. Plasma darah mengandung protein penting seperti fibrinogen 4%, albumin 55-60%, globulin 30%. Plasma darah, sel darah terdiri dari 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Anatominya, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah. Bentuknya seperti cakram bicotvat, bersifat elastis dan tidak memiliki inti. Fisiologi eritrosit adalah mengangkut O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen eritrosit yaitu hemoglobin dan membran eritrosit. Sel darah putih atau leukosit, anatominya berupa cairan bening, tidak berwarna. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Fisiologinya adalah sebagai pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme, membunuh dan menambah bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Macam-macam leukosit adalah granulosit. Granulosit dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil, mempunyai kemampuan fagositosis untuk memaksa dan menghancurkan bakteri dan sel yang mati. Neutrofil ini berwarna ungu pucat. Eutrofosil hampir sama dengan neutrofil, memilih sifat fagositosis yang membunuh parasit, sel kanker, dan berperan dalam reaksi alergi. Bafosil lebih kecil dari eosinophil, terdapat granula biru. Sitoplasma berperan sebagai agen anti alergi. Bagian kedua leukosit adalah agranulosit, di mana agranulosit terbagi menjadi 2, yaitu limfosit. Limfosit ini intinya berperan dalam pertahanan tubuh dengan membentuk antibodi. Macam limfosit ada 3, yaitu sel dan natural killer. B. Monosit. Monosit berukuran paling besar di antara limfosit. Protoplasma lebar. Inti sel berwarna lembayung muda yang fungsi sebagai fagosit. Sel darah merah yang ketiga yaitu trombosit atau sel pembeku. Pembentuknya tidak teratur, terdapat 300.000 dalam setiap milimeter kubik darah. Tidak ada inti sel dan berperan dalam proses pembekuan darah. Baik, demikian penjelasan saya tentang sistem hematologi. Terima kasih.